Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira banyak di antara Anda semua sampai sekarang masih terus murung, berduka cita, kesal, marah dengan situasi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin ya, yang terjadi pada Sabtu malam ketika pertandingan antara Persebaya dengan Arema. Angkanya masih belum pasti ya. Kapolri menyebutnya itu 125 ya. Tapi kemudian angka-angka yang lain menyebutkan jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi berapapun jumlahnya, tetapi tetap saja ini adalah sebuah tragedi buat kita. Satu orang nyawa saja hilang itu tragedi, apalagi ada puluhan ya, ini lebih dari 100 orang yang meninggal dunia, banyak diantaranya anak-anak, tetapi itu tragedi. Tapi tadi saya kira sebagian besar dari Anda juga sudah menonton ada deklarasi dari calon presiden Anies Baswedan yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Saya banyak yang saya tahu di antara banyak penonton kita ini yang pendukungnya Anies Baswedan, gitu pasti banyak juga ya yang bergembira dengan peristiwa tersebut. Tapi sebagai jurnalis, tugas kami adalah, apalagi khususnya dalam Off the Record, itu mengajak Anda untuk membaca berita di balik berita. Ya, Mbak Agia, dan seperti biasa masih terus bersama saya, Herzbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini, hari Senin, Mas Herzbun mengawali pekan yang mudah-mudahan pekan lebih baik lah daripada pekan yang lalu yang penuh dengan duka cita ya. Ya. Saya kira kita mulai diskusikan dengan dua hal yang satu hal dulu yang paling fresh ya soal deklarasi dari Anies Baswedan. Ini sangat mengejutkan sebenarnya ya, karena kita tahunya kemarin rencananya beberapa waktu yang lalu ya, sebelumnya yang kita tahu bahwa deklarasi ini akan dilakukan pada 10 November. Kelihatannya dianggap hari baik, 10 November itu kan hari pahlawan, dan itu rencananya deklarasi dari 3 partai, Demokrat dan PKS. Tapi sejak minggu yang lalu kan kita ingat, kita juga mulai dihebohkan dengan berita-berita, terutama muncul investigasi Tempo tentang upaya mentersangkakan Anies Baswedan. Sebenarnya bukan KPK nih, tepatnya dilakukan oleh Firly Bahuri ya, bukan KPK secara keseluruhan ya, Firly dan his gang lah, gitu ya kita sebutnya ya, karena ada juga sejumlah penyidik, sebelah pimpinan di KPK yang juga tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri dan geng. Nah, kemudian hari ini seperti kita ketahui, Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk melakukan deklarasi sepihak, gitu ya, sepihak karena tidak bersama dengan PKS dan Demokrat. Dan kalau Anda sempat mengikuti konten saya di Herzbun Point, Anda juga pasti akan di situ saya menjelaskan bagaimana mereka ini adu cepat, gitu ya, salib menyalip dan adu nyali juga, gitu loh. Ini tidak main-main ya peristiwa hari ini. Kalau Anda cuma melihat deklarasinya itu ya seremonial biasa gitu. Tapi kalau Anda tahu behind the scene-nya, nah itu yang saya kira menarik, yang ini akan kita bahas. Iya Mas Hesu, itu betul sekali. Kalau saya tadi teman-teman Off the Record itu mencermati pertanyaan dari para wartawan, itu sebetulnya menanyakan hal itu. Karena dari sejak kemarin sore itu kita dihebohkan ya dengan pertanyaan apakah betul ini bahwa sudah keluar sprindik untuk Anies Baswedan begitu, dan kemudian bahwa dia akan segera untuk menjadi tersangka. Jadi ketika pada investigasi Tempo itu permintaan dari Firly Bahuri untuk segera agar Anies ini dikeluarkan sprindiknya, itu kan menjadi alot karena sulit untuk menemukan apa seharusnya kesalahan itu yang betul-betul bisa kemudian menjadi dia ditersangkakan begitu. Nah, tapi ternyata kemarin kita mendapatkan berbagai broadcast begitu ya, bahwa ini sudah fix, Anies akan segera ditersangkakan, sudah diterbitkan sprindiknya begitu. Kita tidak tahu itu kebenarannya, tapi tentunya itu kemudian menjadi sesuatu yang cukup heboh lah begitu. Dan kemudian ternyata kita mendapatkan PDF ya, mendapatkan semacam file PDF yang diisinya adalah rencana Anies untuk dideklarasikan pada hari ini, itu pada malam hari kemarin, tadi malam. Dan kemudian kita lihat bahwa itu yang melakukan hanya Nasdem, tidak disertai oleh PKS maupun oleh Demokrat. Nah, ini yang kemudian menjawab pertanyaan sebelumnya beredar soal sprindik tersebut, dugaan ya, dan kemudian bahwa Nasdem itu kemudian mengeluarkan undangan PDF untuk kalangan dia sendiri, yaitu untuk semua petinggi Nasdem, jajaran Nasdem, pengurus Nasdem itu agar merapat ke Nasdem Tower untuk melakukan
deklarasi pada hari ini. Dan penting dan segera, ya itu penting dan segera itu perintahnya. Jadi bukan permintaan, tapi adalah berupa harus begitu ya, wajib. Padahal kita masih ingat pada hari Sabtu sebelumnya, itu kan kemarin hari Minggu ya. Pada hari Sabtu sebelumnya itu Ahmad Ali, yaitu Wakil Ketua Umum dari Nasdem, itu diwawancara oleh Metro TV, yaitu merupakan salah satu dari media group atau ada di bawah Suryo Paloh juga sebagai Ketua Umum Nasdem ya, sebagai ownernya, itu mewawancarai dan dia masih mengatakan bahwa rencananya itu pada tanggal 10 November. Sama sekali tidak menyebut bahwa itu akan dilakukan segera gitu. Cuman dia meralat kata-katanya, yaitu bahwa kalau sebelumnya itu disiarkan oleh media bahwa siapa yang nanti terpilih menjadi dideklarasikan oleh Nasdem, yaitu bahwa dia itu harus melanjutkan program-program dari Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa sebetulnya bukan itu maksudnya. Yang kami maksudkan adalah program-program dari pemerintah yang sebelumnya. Jadi ada kelanjutan dari program yang sebelumnya itu diberlanjutkan pada pemerintahan calon yang kami usung nanti. Jadi bukan Pak Jokowi. Dia menjelaskan seperti itu. Saya melihat, oh ini sudah mulai ada bergeseran ini makna di sini begitu kan. Dan kemudian ya kita tahu, kemudian kita mendapatkan undangan lewat file itu begitu, mengetahui bahwa ada undangan dan kemudian hari ini sudah dideklarasikan. Dan sebenarnya kemarin tuh diam-diam ada ketegangan ya. Kemarin sore sampai malam gitu ya. Sebenarnya tiba-tiba ketegangan, banyak yang kasak-kusuk apakah kemudian sprindiknya itu dikeluarkan tadi malam atau tidak gitu. Itu kalau di kalangan para aktivis itu terjadi suara semacam itu. Wartawan juga seperti itu ya. Tadi malam tuh kasak-kusuknya luar biasa sekali menjelang dan kemudian muncul undangan dari juga. Itu makin membuat tegang gitu situasinya. Tapi sampai kemudian ternyata hari ini bisa berlangsung deklarasi. Nah, ini jadi jangan dianggap bahwa ini deklarasi biasa saja. Ini ada sesuatu memang yang genting gitu dalam situasi ini. Jadi makanya saya menyebutnya ini adu cepat tapi adu nyali. Kenapa adu nyali? Karena bagaimanapun juga Surya Paloh ini adalah partai pendukung pemerintah. Dia punya sejumlah menteri di situ. Saya cek kepada teman di Nasdem, gimana? Apakah sudah ini? Ya, kami sudah pamit, Mas. Mereka nyebutnya begitu saja. Maksudnya apa? Sudah pamit Pak Jokowi. Nah, dia tidak mau menjelaskan ketika saya tanya, kami sudah pamit itu gitu. Nah, jadi ini memang soal nyali juga gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau kemudian bahwa kan kita tahu kalau Firly sendiri apa sih kepentingannya Firly mau menjegal Anies Baswedan. Ini kan pasti ada kepentingan lebih besar. Kita ingat kan Firly beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa PT 20% itu, presidensial threshold 20% itu menyebabkan terjadinya korupsi ya. Ini yang dia sebut. Jadi dia ingin posisinya dia tidak menyebut 0%, tapi dia ingin dihapus tuh PT 20%. Dan kita tahu yang sangat berkepentingan mempertahankan PT 20% itu kan PDIP dan juga Pak Jokowi ya. Ya dan PDIP juga melalui hasto secara terbuka menyatakan pengen 20%. Dan bukan dia menyatakan ingin 2 calon saja gitu kan. Kayaknya kan gitu maksudnya. PT 20% ini adalah supaya pencapresan itu hanya 2 calon, yang satu memang calon yang mereka mau gulkan, yang satu calon boneka. Kira-kira gitu deh gampang. Kenapa kita setiap kali bertemu selalu ngomong 0%, karena kita ingin melawan itu gitu ya. Kemudian mundur sedikit, kan kemarin ribut-ribut juga soal Andi Arief, Demokrat yang menyatakan bahwa dia mendengar Pak Jokowi menyatakan bahwa ini dia ingin dua calon saja. Saya juga mendengar hal yang sama gitu dari ketika melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, Pak Jokowi juga menyampaikan itu. Gitu ya. Saya cek ke salah satu petinggi lembaga negara itu dan dimintakan iya gitu, tapi dia tidak mau dikutip misalkan itu iya gitu. Nah, kalau menurut PT NDRF kan lebih seru lagi kan ketika ditanyakan bagaimana dengan Anies Baswedan, kan dia sebentar lagi masuk penjara gitu ya, dan kemudian kalau ketua-ketua partai, artinya ketua-ketua partai yang akan mengusung Anies juga itu akan di seperindikan lah, dipenjarakan gitu. Dan kemudian setelah tersebar, Andi Arief kemudian minta agar itu tidak dikutip. Ya udah tersebar. Saya nggak tahu itu cuma bagian dari strategi dia. Dan ini nggak pasti juga ini harus kita kaitkan dengan pernyataan Pak SBY yang menyatakan akhirnya Presiden Pak SBY turun gunung
kan gitu, karena karena ada kecurangan di pada pemilihan. Dimaksud itu tadi, yaitu pokoknya nggak boleh lebih dari 2 calonnya, dan ada orang apalagi seperti Anies tuh, ya, bagaimanapun caranya itu dia harus dihadang gitu. Makanya kemudian Benny Kabur Harman, politisi PDIP di Komisi 3 kan dia menyebut ada genderuwo, ya. Dan kemudian Zulfan Lindan, politisi Nasdem, kan dia menyebutkan bahwa dia mendengar sudah ada akan ada gelar perkara. Kalau dia nyebutnya akan gelar perkara, ya, dan dibantah oleh juru bicara KPK. Tetapi ternyata itu sudah ada gelar perkaranya, bukan akan ada gelar perkara. Jadi memang ada intensi untuk menjegal Anies jadi pencapresan gitu ya. Sekali lagi bagi kita itu, kita bukan soal mendukung Aniesnya, tetapi kita bagaimana itu nggak fair cara-cara permainan semacam itu, dan itu berbahaya kan, permainan semacam itu. Artinya kita nanti rakyat Indonesia itu di fight accompli untuk memilih, ya pokoknya pilih di antara 2 gitu aja, yang dan dua-duanya buat kita busuk semua gitu kan ya. Jadi itu yang akan didesainkan itu. Makanya ini pertanyaan ini menarik sekali. Satu, jangan dilihat bahwa seperti tadi ketawa-ketawa Surya Paloh ngomong santai biasa saja, enggak hubungannya. Dia mengklaim, dia pintar juga tadi ngomong bahwa di ruangan ini orang yang paling dekat komunikasi dengan Pak Jokowi itu saya. Ya iyalah, dia ketua umum. Gitu. Jadi jawaban dia tadi diplomatis semua, tetapi harus diakui itu ada keberanian dari Surya Paloh untuk nah, gitu. Banyak orang yang kemudian sebenarnya sebel kan dengan Surya Paloh ya Mbak ya. Ya kan? Ya, tiba-tiba bisa berubah seperti sekarang yang mendadak mendukung Anies kan gitu kan? Iya betul. Karena walau bagaimanapun orang mengingat Surya Paloh ini tentu mengingat tahun 2017 ya, di mana Nasdem itu mendukung habis-habisan Ahok dan Pak Jarot ya waktu itu ya. Dan kemudian pada tahun 2019 juga begitu kan. Nah, tapi terutama ya yang membuat Nasdem itu bisa dikatakan terdegradasi begitu jauh ya ke bawah begitu suaranya, itu adalah tahun 2017. Dan itu diakui oleh Pak Surya Paloh ketika sebelum dia mendeklarasikan 3 calon, yaitu Anies, Ganjar, dan Pak Andika kemarin ya, pada apa itu acaranya, Rakernas kalau tidak salah ya. Rakernas waktu itu. Rakernas kalau tidak salah sekitar bulan Juni atau apa, pokoknya pertengahan tahun inilah begitu. Dan pada beberapa hari sebelumnya itu saya mencatat pada beberapa media, dan akhir yang kemudian dimuat oleh hampir semua media, itu Pak Surya Paloh mengatakan bahwa Nasdem pernah babak belur akibat bela Ahok. Dia mengatakan demikian. Terus dia juga mengatakan bahwa mengusung Anies sebagai capres dari Nasdem, maka dia siap nasionalismenya itu diragukan begitu. Jadi dia sudah siap bahwa nanti akan ada olok-olok, nanti akan ada hujatan dan sebagainya, karena selama ini memang Ahok itu dikonotasikan atau dibentuk atau di-framing itu sebagai figur yang nasionalis begitu. Jadi siapa yang pilih Ahok artinya orangnya adalah nasionalis begitu. Pilih Ahok artinya dia adalah Pancasila, ya kurang lebih demikian. Tapi Pak Surya Paloh juga mengatakan bahwa negara ini akan hancur apabila kita mengikuti apa kata buzzer begitu. Jadi dia mengatakan bahwa yang menghancurkan negara ini salah satunya adalah buzzer. Dan buzzer itu kita ketahui adalah mereka yang sering memframing hal-hal seperti itu, Mas Hersu. Yaitu yang tadi dikatakan oleh Pak Surya Paloh pada pidatonya, yang mengatakan bahwa ada orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya adalah benar. Jadi kalau seandainya bukan dirinya, maka itu tidak benar. Nah, itulah yang terjadi dan dia tidak mau. Dia katakan bahwa pembangunan secara fisik itu memang penting, dia tadi mengatakan demikian. Tapi pembangunan secara nation character building itu jauh lebih utama. Jadi artinya dia memang melihat karakter bangsa ini sudah diobok-obok, karakter bangsa ini terobek-robek begitu ya, pembelahan itu terjadi sangat dalam, dan dia tidak menginginkan itu. Dia menginginkan bahwa orang yang diusung, yaitu capres yang mendatang, itu dapat memperbaiki hal tersebut, dan itu dia dapatkan pada sosok Anies. Kurang lebih demikianlah kalau saya melihatnya. Berkaitan dengan itu ya, yang menarik dong ya. Kenapa? Karena kan selama ini framing Anies itu kan bahwa tadi itu yang saya jadi ingat, memang istilahnya itu jualan ayat dan jualan mayat gitu ya. Stigma yang diberikan pada Anies. Dan ini dengan apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, tentu saja ini stigma itu udah nggak laku lagi. Karena bagaimanapun Surya Paloh bukan tipikal orang yang jualan ayat gitu.
Iya. baca ayatnya juga nggak lurus Pak Surya Paloh itu kan. Jadi nggak mungkin jualan ayat kan gitu. Iya betul, dan itu memang betul framing habis-habisan yang dibentuk oleh kubu Ahok pada waktu itu. Karena kalau mulai hari ini itu saya kira selesai, jualan itu nggak akan laku gitu. iya, nggak akan laku Mas Hersu, apalagi kalau seandainya memang orang menelusuri ke belakang ya, soal itu kan soal nenek Hindun. Saya sudah sering menjawab hal itu tuh kalau ada teman-teman yang menanyakan, yaitu nenek Hindun yang tinggal di daerah Kuningan lah, daerah Setiabudi, yang kemudian katanya dia tidak ditalkin itu adalah didoakan sebelum dia meninggal gitu ya, karena karena dia memilih Ahok demikian. Terus kemudian dia juga tidak disolatkan, orang tidak mau menyolatkan, orang tidak mau menguburkan, membawa ke makam gitu karena dia membela Ahok dan sebagainya. Padahal kejadiannya yang sesungguhnya itu malah justru ambulannya itu berasal dari Gerindra dan PKS. Dan kemudian yang menyolatkan juga adalah unsur tersebut. Dan kemudian itu meninggal memang pada sore hari ketika hujan deras dan menjelang maghrib. Sehingga semuanya dilakukan secara terburu-buru dan harus segera sampai ke makam begitu. Jadi orang mengira bahwa itu tidak ada yang menghantarkan, padahal ada yang menghantarkan dan ambulannya itu ada. Ya. Tapi ya itulah Mas Hersu, itu framing pada waktu itu. Ya. Nah, saya kira yang ke depan nggak perlu jangan terjadi lagi ya goreng yang tidak ini sangat bahaya gitu. Ya, makanya saya kembali lagi ya, tadi saya sebutkan tadi satu yang kita evaluasi ini sangat menarik karena Pak Surya Paloh ini punya nyali, dia berani karena saya kok nggak percaya bahwa ini adalah agenda Firly Bahuri pribadi. Apa kepentingannya bahwa Firly Bahuri pengen jadi capres atau cawapres? Ya, capres kejauhan lah, mungkin dia berharap cawapres mungkin saja gitu ya. Tapi kan kalau dia pengen jadi cawapres kan dia mesti pilih siapa aja orang-orang yang menurut dia potensial kan gitu kira-kira ya. Nah, tetapi dari sisi Pak Surya Paloh itu juga sebagai partai pengusung pemerintah dia berani ngambil langkah yang berbeda sekali dengan P3, beda sekali dengan PAN atau Golkar yang langsung bisa disandra di dalam koalisi Indonesia Bersatu kan gitu. Yang kedua yang saya sebut tadi dengan Nasdem yang mengajukan Anies Baswedan, ini politik identitas itu kalau toh masih ada yang memaksakan menjual tuh nggak laku. Kecuali bedanya kalau misalnya Anies Baswedan itu yang pertama kali mendeklarasikan PKS, itu pasti itu akan semakin menguat. Tapi dengan dideklarasikan oleh Nasdem, ya itu framing itu nggak bakal laku deh. Mau buzzer teriak 1000 kali juga nggak akan yang dengar gitu. Nah, tetapi jujur memang Surya Paloh pasti akan dapat kepentingan gitu ya. Dapat keuntungan. Apa sih? Kotel efek. Pasti itu dapat. Saya baca komentar-komentarnya, waduh, ini pokoknya partai Nasdem partaiku, Anies presidenku. Ini saya tahu, ini saya hafal kok beberapa. Karena kan saya diminta oleh Mbak Agi juga sering baca komentator-komentatornya. Komen-komen gitu. Saya hafal. Orang ini bukan tipikal yang itu gitu. Jadi dia dari sini saja Nasdem pasti dapat kotel efek. Jadi itu pertama dari sisi partainya. Yang kedua, tentu saja sekarang dengan cara seperti tadi kan Surya Paloh ditanya ya oleh wartawan. Jadi bagaimana komunis dengan partai yang lain? Nah, kan kata Surya Paloh kan kita sendirian dulu kan gitu kata dia gitu. Nanti yang lain cocok tidak gitu. Tadi dia nyebut gitu. Ini ganteng nggak? Kalau ganteng oke. Pinter nggak kan gitu kira-kira. Jadi dia dapat semacam, walaupun dia tadi ditanya ketika apakah Anies Baswedan itu kemudian menjadi kader Nasdem otomatis masuk kader, menurut dia nggak ada paksaan itu ya. Kalau Anies mau masuk Nasdem silahkan, kalau tidak juga tidak diminta masuk Nasdem kan gitu. Tetapi kan kita tahu lah nanti kalau katakanlah Anies Baswedan ini terpilih, ya pasti dia dapat keuntungan banyak. Jadi menurut saya kita proporsional melihat soal ini, karena saya tahu banyak sekali orang yang marah, banyak juga yang masih marah-marah. Kok tiba-tiba orang seperti Surya Paloh mengusung ngusung Anies Baswedan? Dulu kan dia yang termasuk lawannya Anies Baswedan kan begitu. Mereka juga lupa bahwa Anies Baswedan ini sama Surya Paloh juga punya hubungan yang cukup lama juga. Karena Anies Baswedan adalah deklarator dari ormas gitu. Nah, ini cara berpikir gini, memang cara pikir pembelahan sih, masih nganggap gitu ya. Ya mereka tetap memaksakan bahwa ini kelompok-kelompok Muslim, kita mesti akui secara jujur yang marah-marah karena Nasdem kemudian mengusung Anies Baswedan duluan, ini kan kelompok-kelompok Islam ya Mbak yang rata-rata marah ya. Iya, kalau saya lihat sih Mas Hersu, memang kita melihat ya,
tadi ketika deklarasi saja yang di panggung kan ada Pak IG Kamanila ya, terus kemudian juga ada teman-teman yang mungkin kalau orang bilang, "Wah, itu non-muslim apa dan sebagainya." Ya, itulah malah justru pluralisme gitu ya. Yang di sini ditunjukkan, Mas Hersu tadi kan mengatakan, maka politik pembelahan, radikal, terus kemudian politik identitas sudah tidak laku lagi. Ya tidak laku lagi karena yang mengusung itu adalah dari berbagai identitas. Itu bisa ditunjukkan tadi ketika di panggung maupun di sekelilingnya, ketika disorot ke penonton begitu atau hadirin atau para pengurus Nasdem di sana, itu memang betul-betul sangat berwarna di sana ya. Dari daerah timur, dari daerah Aceh, dari apa semuanya ada di situ begitu. Nasdem kan saya lihat memang salah satu partai yang sangat plural begitu. Nah, jadi kalau soal yang politik identitas itu dengan sendirinya itu akan runtuh dengan ini. Udah betul-betul nggak laku begitu. Nah, terus kemudian juga kita melihat selama ini misalnya kita melihat kenapa kok bukan Ganjar ya, kenapa kok Anies gitu ya. Karena kan memang Nasdem sudah mengatakan bahwa dia akan mengusul sosok yang bukan orang partai, yang dia inginkan itu. Sehingga orang itu akan menjadi bebas, orang itu hanya akan mengutamakan soal kebangsaan begitu. Nah, hal itu memang ada pada Anies dan ada pada Andika. Yang satu lagi yang Ganjar, mereka selalu mempertanyakan kalau seandainya Ganjar berani keluar dari PDIP, nah itu baru sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Itu satu. Tapi kalau di luar itu sendiri, saya melihat Ganjar ini adalah sosok yang masih sering mengusung soal radikal Mas Hersu. Pada berbagai kesempatan, dia selalu mengatakan soal radikalisme. Iya, dia sering sekali mengatakan soal itu, terus kemudian soal anak-anak yang dididik dengan cara demikian, nanti kan dia masih jualannya sama dengan jualan apa yang dikatakan oleh buzzer-buzzer itu tadi, dan perkawanannya dengan buzzer pun sangat dekat gitu. Ya. Walaupun belakangan ketika ada kasus Edi Kurniadi nggak diakui sebagai temannya gitu ya. Iya, itu ya tidak diakui sebagai teman, tapi kadang kalau seandainya ada sesuatu dia memberikan komentar begitu ya, memberikan komentar bahwa memperlihatkan dia kenal. Ya Mbak ya, itu bukan dalam konteks yang mereka persepsikan, mereka framing, bukan itu. Kalau kita bicarakan soal politik identitas itu sebagai sebuah realitas yang tidak bisa kita nafikan gitu ya, bahwa bangsa kita lahir dengan identitas kok. Tidak ada orang yang lahir tidak dengan identitas. Oke. Nah, saya kira yang justru pertanyaan orang berikutnya itu setelah dideklarasikan, walaupun ini baru, kan di dalam investigasi tadi disebutkan juga Pak Firly menyatakan nanti kalau sudah kadung dideklarasikan sebagai capres kita akan susah untuk menetapkan lagi Anies sebagai tersangka kan gitu kan. Kita ingat kasusnya walaupun dalam skala bukan presiden ya, pada waktu itu Pak Kapolri, Anda ingat kawan kan pada waktu dicalonkan sebagai Kapolri dan sudah di fit and proper di DPR, DPR kan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada waktu itu masih Abraham Samad gitu ya. Pak ini menggugat ke mahkamah ke pengadilan negeri pra peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dan dia dimenangkan. Tapi Pak Jokowi kan kemudian memutuskan untuk tidak mengajukan kembali Pak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menjadi Kapolri. Tapi kalau dalam kasus ini kan berbeda, ini pencapresan. Kalau sudah ditetapkan jadi tersangka itu otomatis dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau toh dia menggugat di pengadilan, prosesnya masih lama dan sebagainya, tahapan-tahapan pemilu udah berjalan, ya dia bisa batal sebagai calon presiden gitu. Nah, pertanyaan orang sekarang yang setelah hanya Nasdem yang mencalonkan, mendeklarasikan itu, berani tidak Firly dan orang-orang di belakangnya itu tetap mengeluarkan sprindik terhadap Anies Baswedan nih, Mbak? Ya, kalau saya melihat sekarang zaman digital loh. Ini zaman teknologi tinggi, di mana semuanya orang bisa merekam. Di mana ketika ada seorang Yosua yang sepertinya sudah demikian rapi dibungkus supaya tidak diketahui, ternyata akhirnya diketahui. Bahkan satu demi satu itu yang namanya rekaman ini, namanya rekaman itu, bukti ini, bukti itu semuanya keluar. Nah, apakah dengan Pak Firly dan kemudian seseorang yang menjadi tokoh di belakang, seseorang ini tentunya dia dengan beberapa orang ya di sekelilingnya begitu, yang kemudian minta atau menyuruh Firly Bahuri ini agar mentersangkakan Anies, ini apakah steril, Mas Hersu? Kan tidak yakin kita juga. Itu bisa saja itu kemudian keluar rekamannya, ataukah itu keluar percakapannya, keluar percakapan baik itu berupa video maupun berupa tulisan gitu. Nah,
ini yang kemudian malah bisa menjadi sesuatu yang akan menghancurkan rezim itu sendiri, kalau saya rasa begitu. Karena kita menduga bahwa di belakang Pak Firly ini tentunya adalah rezim. Tidak mungkin dong di belakang Pak Firly ini adalah oposisi, itu tidak mungkin. Karena Pak Firly adalah bagian dari pemerintahan. Jadi apalagi dikaitkan dengan Andi Arief. Andi Arief jelas-jelas mengatakan bahwa hasil dari safari Pak SBY itu akhirnya mendapatkan banyak sekali informasi yang salah satunya mengatakan bahwa betul-betul rezim itu menginginkan hanya 2 calon. Dan selain yang 2 calon itu juga bahwa Anies ini akan ditersangkakan dan siapapun yang akan maju itu akan ditersangkakan begitu. Nah, terus kemudian dia mengatakan ya siapa? Oke, ya tapi ini dimuat ya, kalau tidak salah dia mengatakan demikian. Ya itu Pak Jokowi, siapa lagi begitu. Nah, ini artinya memang ada informasi begitu ya. Dan informasi juga ini lewat Pak SBY. Bayangkan ini Pak SBY, kita tahu bahwa semua orang itu sebenarnya di negeri ini memiliki sistem intelijen sendiri. Tidak hanya BIN yang memiliki intelijen, BSSN punya intelijen, tapi semuanya, hampir semua menteri juga memiliki sistem intelijen yang sendiri-sendiri. Begitu. Apalagi Pak SBY yang pernah 10 tahun menjadi presiden. Punya orang di mana-mana juga, Mas Hersu. Entah dengan motif kesukaan, entah dengan motif materi. Kita tidak tahu, orang masih banyak juga yang mau memberikan informasi dari dalam. Anda tapi berpikirnya ini cara berpikir orang waras gitu ya. Jangan wah kalau situasi begini bahaya pasti akan bocor gitu. Tapi kalau nggak waras bisa aja tetap dihajar terus. Kan selama ini rezim juga terbukti begitu. Mau opini apapun publik selama ini ya tetap jalan. Kita ingat bagaimana soal undang-undang apa dan sebagainya gitu. Tetapi betul seperti yang Anda katakan tadi kan sebenarnya KPK ini oleh Firly sudah dibersihkan dengan disingkirkannya berapa 57 orang ya. Iya. Novel Baswedan dan kawan-kawan. Tapi ternyata begitu dia disingkirkan, dia juga tidak bisa sepenuhnya mengontrol KPK dan informasi-informasi pasti bocor. Saya kira ini juga masih jadi pemikiran Pak Firly. Saya sih sepakat gitu. Tetapi ketika ada kepentingan yang jauh lebih gede, ini kan kepentingan oligarki kita yang selalu sebut. Menurut saya bisa aja mereka berani tabrak aja gitu. Jadi jangan terlalu Anda para pendukung Anies Baswedan jangan terlalu gembira dulu gitu bahwa Anies Baswedan sudah lolos dari lubang jarum. Tetap harus bersiap-siap dengan situasi yang terburuk gitu, bahwa rezim apapun at all cost mereka akan menempuh caranya untuk agar agenda mereka Pilpres 2024 itu tidak jatuh ke tangan orang-orang yang di luar kontrol mereka, tetap jalan gitu Mbak. Jadi saya sih mesti mengingatkan, itu penting, harus tetap diingatkan Mbak. Iya betul Mas Hersu. Kita juga mendapatkan informasi sebetulnya ke FNN bahwa sebelum adanya rencana deklarasi ini, sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa ada Pak Surya Paloh tadi kan mengatakan sekitar 10 hari yang lalu lah bertemu dengan Pak Jokowi begitu. Dan kita mendapatkan informasi bahwa sebetulnya dia sudah pamit dan dia mengatakan tadi juga dia mengatakan bahwa dia sudah pamit kepada Pak Jokowi begitu ya. Terus kemudian kita mendapatkan informasi ini salah satunya yang akan mengganti adalah partai begitu, dari partai yang kadernya tidak menjadi menteri tapi menjadi bagian dari kabinet gitu. Kita tahu bahwa saat ini kan ada wakil menteri dan sebagainya begitu ya, dan itu dah yang dijanjikan nanti untuk menggantikan menteri-menteri dari Nasdem gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian ini atau partai ini yang menjadi bagian dari operasi untuk dua capres itu tadi gitu. Direncanakan hanya ada 2 capres. Nah ini kan sebenarnya Mas Hersu memperlihatkan juga rezim ini sebenarnya sudah gimana ya, sudah bingung sebetulnya. Dia udah banyak mati kutu, terus kemudian mengalami dead end atau jalan buntu begitu. Yang pertama adalah perpanjangan periode, kemudian 3 periode, terus kemudian yang ini hanya ingin 2 calon saja. Malah belakangan ada yang mengatakan juga bahwa ingin mengajukan Sandiaga Uno, itu juga bagian dari gimmick-gimmick mereka, bahwa akhirnya Sandiaga yang nanti akan dinaikkan dan sebagainya begitu. Nah ini kan hal-hal juga yang dari dalam itu bisa bocor keluar gitu, akhirnya sampai ke kita gitu. Dan kita tahu bahwa kalau seandainya seperti kata Mas Hersu tadi itu dipaksakan gitu ya, Firly berani. Ini situasinya sekarang Mas Hersu, kondisi kita ini kan sedang berduka, sedang panas dan sebagainya. Apakah bisa menanggung semua ini begitu? Sementara Kanjuruhan aja ini, dengan adanya Kanjuruhan itu yang namanya Kapolri, terus kemudian yang namanya Kapolres sampai ke bawah, terus kemudian sampai ke Pak Jokowi sendiri itu kan dipertanyakan bagaimana pertanggungjawabannya begitu. Ini masih
prosesnya saya kira masih akan panjang seperti Yosua. Nah, kalau seandainya Anies itu kemudian ditersangkakan, ini kasusnya bisa menjadi seperti Yosua. Hanya Yosua dibunuh nyawanya, Anies dibunuh kesempatannya, dibunuh haknya untuk dia tidak bisa naik begitu. Tapi dengan rekayasa. Nah, kemudian di sekelilingnya kan jadinya penuh rekayasa. Kalau Yosua adalah obstruction of justice, Anies ini adalah rekayasa untuk bagaimana caranya supaya bisa menjadi sprindik, maka kasusnya yang seharusnya tidak bisa naik dipaksa harus bisa begitu. Entah dengan bukti yang seperti apa ya, jangan sampai lah, kita inginkan jangan sampai ada rekayasa kasus, jangan sampai ada rekayasa bukti, tapi kan mengarahnya itu ke sana begitu berdasarkan investigasi Tempo. Kata Pak Firly, nanti kan bisa di SP3 karena memungkinkan undang-undang kita kan begitu ya. Tetapi kan yang tersangka dulu gitu, dengan tersangka kan disandra gitu loh. Itu sebenarnya mereka sudah menyiapkan exit namanya exit door, pintu keluarnya gitu ya. Exit itu untuk keluar gitu. Tapi pokoknya yang penting halangi dulu gitu. Pokoknya kalau ada dua orang lain yang ingin masuk ke gelanggang, mesti dihalangi dulu kan tadi mereka kan coba menghalanginya dengan aturan 20% tadi ya, PT 20% itu mereka coba halangi itu, dan partai-partai semua ditarik ke pemerintahan kan, itu bagian dari strategi itu ya, sebenarnya supaya pada Pilpres 2024 nanti hanya dua pasang calon saja kan, memang otomatis gitu kan. Kalau sekarang ini hitungannya yang di luar kan cuman PKS dan Demokrat yang tidak cukup kursinya untuk mencalonkan presiden kan gitu ya. Jadi semua ada di dalam kabinet dan itu tinggal diatur nanti siapa yang akan jadi, yang ini yang kalian nanti jadi calon pendampingnya. Tapi nanti begitu kalah kalian juga masuk ke dalam kabinet seperti Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet dan Sandiaga Uno masuk kabinetnya Pak Jokowi kan gitu maunya rezim penguasa sekarang. Nah, tiba-tiba muncul Nasdem gitu. Makanya saya bilang saya tahu banyak yang marah-marah kepada Nasdem tiba-tiba berubah, tapi jangan salah loh. Kalau tidak ada Nasdem yang melakukan langkah seperti sekarang, Anies itu layangan putus itu. Ya, betul. Anies kurang lebih hampir sama dengan Ganjar lah, masih melayang-layang. Jadi ketika kemarin Nasdem itu mengumumkan 3 nama, ya Anies, Ganjar, dan kemudian Andika, dan kita tahu itu maksudnya adalah Anies, itu langkah Nasdem itu menyelamatkan Anies Baswedan gitu. Ketika Anies mau ditersangkakan, Nasdem pasang badan lagi gitu. Jadi ya wajar lah kalau Nasdem kemudian juga nanti dapat menang banyak juga gitu, karena pengorbanan dia juga banyak. Apalagi seperti ada kemungkinan nanti menteri-menterinya juga direshuffle gara-gara ini kan gitu. Iya betul. Dan Nasdem sendiri sudah, saya rasa ini perhitungannya matang, Mas Herssu. Mas Herssu sebagai orang yang kenal cukup dekat juga ya dengan Pak Surya Paloh, ini kan mengetahui kapasitas Pak Surya Paloh ini seperti apa begitu. Tapi kemudian kalangan anak buah dari Pak Surya Paloh juga sudah mengatakan, mewanti-wanti kalau seandainya sampai itu terjadi, kami memiliki dia memiliki bukan biro hukum ya, tapi semacam think tank khusus untuk hukum itu ada di Nasdem begitu. Jadi kalau seandainya itu terjadi, maka think tank inilah yang akan bekerja, gitu. Bagian inilah yang akan bekerja untuk membela Anies atau untuk melihat bagaimana konstruksi yang selanjutnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana tangan-tangan Pak Surya Paloh ini juga jaringannya demikian kuat, gitu. Mungkin saya rasa dia juga sudah memiliki ya semacam dalam tanda petik itu ada sandera gitu ya, sesuatu begitu. Jangan lupa Pak, pertama Pak Surya Paloh itu adalah pebisnis. Gitu ya, pebisnis itu orangnya risk taker, dia berani ngambil risiko, gambler dia berani gitu. Tapi dia juga aktivis ya, beliau kan juga pendiri dari FKPPI ya, pendiri Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan. Lama matang di organisasi, beliau juga matang. Kedua politisi juga ulung, coba lihat deh, dia selalu berada dalam kekuasaan. Sebenarnya dulu pada awal periode pertama Pak SBY harusnya juga Pak Surya itu berada dalam kekuasaan karena dia pendukung utama dari Pak SBY juga, teman. Ya, saya lihat dia duduk di sebelah Pak SBY pada saat pengumuman kan, sangat dekat ya. Ya, sangat dekat dengan Pak SBY. Cuman waktu itu ada persoalan ini dan kemudian, tapi kemudian zamannya dengan Pak Jokowi juga beliau juga langsung bisa masuk ke kekuasaan, dan ini nanti saya kira kalau Anies yang jadi presiden itu posisinya Nasdem itu bisa seperti PDIP sekarang lah, kira-kira begitu ya. Naik efek yang akan didapat nanti partainya, naik elektabilitasnya, naik perolehan suaranya, kemudian dia juga akan masuk di kabinet dia sebagai pengendali utama, meskipun selalu Pak Surya akan ngomong, oh kita nggak bicara, pokoknya dukung tanpa
reserve kan begitu. Pak Surya Paloh biasanya begitu, karena tidak ada apa ya, pokoknya semacam imbal balik atau nggak ada. Ya tapi politik lah, kita tahu semacam itu. Ya wajar, kenapa? Karena ini kan Pak Surya Paloh tadi risikonya menteri-menterinya dicopot gitu. Tetapi kan kita tahu kan tinggal 2 periode juga. Ya, sekarang tinggal 2 tahun juga ya. Sekarang pemerintahnya Pak Jokowi ini, dan situasi juga sedang kacau balau gitu di internal. Jadi lebih selamat kalau ada di luar pemerintahan. Nah, kalau dengan Anies jadi presiden kan bisa 2 periode seenggaknya. Jadi matanglah saya kira kalkulasi. Iya. Ya, kalkulasi sangat matang. Koktail efek itu akan sangat besar. Mengingat sebelum pengumuman Rakernas sudah diperhitungkan. Pak Surya mengatakan bahwa ketika dia mendukung Ahok, maka partainya itu dicap sebagai partai penista agama. Dan dia betul-betul sedih menghadapi hal itu. Dia mengatakan bahwa untuk perolehan suara di DPRD dan terutama di DPR maupun di DPRD, terutama di DPRD itu sangat rendah begitu. Jadi mereka sampai yang di bawah itu kalau seandainya pun dia menang itu adalah hasil betul-betul dari perjuangan dari caleg itu sendiri begitu, karena itu tadi sampai ada dua wilayah pemilihan di Aceh itu tidak ada suara sama sekali itu untuk Nasdem begitu, padahal itu adalah tanah kelahiran dari Pak Surya Paloh. Pak Anies sudah mulai mengutip peribahasa dalam bahasa langsung dapat itu. Kalau Medan bilang langsung masuk itu barang. Iya. Saya kira itulah yang nanti akan terjadi ya. Dan kemudian ini bukan karena ini Nasdem sendiri begitu. Kemana Demokrat, kemana PKS? Saya yakin mereka akan segera bergabung. Karena ini memang sebenarnya hanya taktik saja. Kenapa Demokrat duluan yang maju? Karena kalau seandainya oposisi duluan yang maju, itu nanti akan menjadi gorengan tersendiri lagi begitu. Tapi saya kira segera begitu nanti PKS gabung, Demokrat maju, itu PAN, P3 itu juga pasti akan masuk. Nggak mungkin kalau PAN dan P3 itu mengusung Ganjar, katakanlah kalau diusung oleh bunuh diri itu. Ya, bunuh diri, dan mereka akan menghadapi akar rumputnya sendiri, menghadapi kader-kader di tingkat bawah yang selama ini memang malah justru cenderung ke Anies gitu. Yes, oke. Kita tunggu ya Mbak Agi. Jadi jangan anggap ini selesai. Belum. Ini masih diam-diam di bawah permukaan, itu masih mengendap ya. Ada semacam mahma gitu yang suatu saat siap-siap meledak gitu. Karena situasinya uncertainty. Ini bisa jadi to be or not to be situasinya ya sekarang. Ya, dan waspadai juga bahwa gerakan presiden yang sekarang akan menjadi cawapres itu juga akan terus berlanjut. Yes, oke. Ini tapi dengan situasi ini mulai asik gitu. Kalau kemarin kita udah lemes, kita males deh. Bukan sekali lagi bukan apa, kalau kita udah tahu bahwa yang akan dipilih cuma calon presiden cuma 2 orang dan kita tahu yang satu calon boneka kan, ya udah mau ngapain lagi gitu. Saya banyak juga ketemu sama anak-anak muda, udah Pak, saya pengen pindah ke luar negeri aja deh. Setelah ini nggak ada harapan nih dengan bangsa ini. Terus semacam ini. Kalau saya mikir, saya mau pindah kemana lagi? Udah terlalu tua untuk mulai pindahkan gitu. Walaupun saya juga merasa saya hopeless juga dengan bangsa ini kan gitu. Pindah kemana? Teman-teman saya ada di sini begitu ya. Kalau orang seperti usia saya ke atas kan pindahnya ke akhirat nanti. Iya, betul. Kalau mungkin usia kita di 30 kita masih semangat untuk pindah keluar gitu. Oke. Mudah-mudahan saja ini memberi harapan baru kita, tapi jangan berhenti hanya harusnya Anies dan sebagainya kita bilang loh, ayo kita mulai kampanye ke 0% gitu ya, dengan cara begitu nanti kita bisa bersaing secara fairness, semakin banyak calon, pilihan dari publik juga semakin beragam kan gitu ya. Ini kan kalau enggak kita cuma jadi stempel aja, setiap kali pemilu kita suruh jadi stempel ya, kalau milih A ini kan dua-duanya enggak gitu. Makanya saya termasuk pengikut yang itu tadi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, kalau sampai terjadi itu ya kita ikut LBP saja nih. Bukan Luhut Binsar Panjaitan tapi Liga Boikot Pemilu kan gitu. Iya. Kita pindah ke kehidupan. Ya saya kira ini adalah saat-saat penuh penuh duka cita, kesedihan yang saya kira ini akan berlangsung sangat panjang ya Mbak ya, ini ya, terutama untuk dunia olahraga. Pasti kita teringat, kita berkaca lah pada tragedi Heysel yang di Swedia tahun 85 ya, bagaimana itu dampaknya panjang sekali terhadap dunia olahraga, khususnya pada itu klub yang
terlibat karena Liverpool ya pada waktu itu terlibat bertemu dengan Juventus di sana, dan panjang ceritanya Liverpool kemudian ini salah satu klub papan atas di Inggris dan kemudian terpuruk ya. Baru belakangan ini dia telah dapat pelatih baru dari Jerman, kemudian banyak bintang-bintang baru seperti Salah dan lain-lain, itu kemudian baru bisa kembali. Saya kira ini juga yang terjadi pada sepak bola Indonesia, karena kita melihat pasti akan dapat hukuman ya dari FIFA itu udah pasti, karena dari pengakuan para supporter yang hadir, dari video-video yang ada, itu terlihat memang ini ada kesalahan penanganan, ada yang salah dalam SOP-nya, menggunakan gas air mata dan sebagainya, Mbak ya. Dan kemudian nanti belum lagi hukuman dari FIFA yang akan nanti. Cuman yang sedih ya, sampai sekarang orang masih saling lempar tanggung jawab, di antara para penanggung jawab ini termasuk PSSI, termasuk kepolisian dan sebagainya, itu semua lempar tanggung jawab. Justru yang saya baca ada seorang presenter ya yang saya lupa namanya, yang justru Valentino Simanjuntak. Jebret, ya. Oke, saya bukan penggemar nonton sepak bola Indonesia, jadi saya enggak. Siapa tadi namanya? Valentino Simanjuntak. Dia sudah menyatakan pengunduran diri ya. Saya kira ini contoh seperti ini contoh, ini malu lah. Saya kira pejabat-pejabat publik yang bertanggung jawab tiba-tiba ada seorang yang kelasnya itu sebenarnya bukan hanya ya, tapi maksudnya dibandingkan dengan yang lain-lain, level tanggung jawab dia itu dengan yang lain tuh kan jauh banget. Tapi dia merasa udah kalau ilfil lah dia dengan situasi itu sekarang ini ya. Iya betul Mas Hersu. Kalau seandainya ini terjadi di negara lain mungkin sudah banyak sekali yang mengundurkan diri. Atau mungkin kalau seandainya terjadi di Jepang gitu ya misalnya, mungkin malah ada yang bunuh diri begitu ya. Nah tapi inilah yang terjadi di Indonesia, semua berusaha menyelamatkan diri, dan itu disuarakan oleh tidak hanya kita saja, itu disuarakan oleh banyak orang, banyak pengamat, banyak pencinta sepak bola yang mengatakan demikian gitu. Bahkan orang-orang yang selama ini tidak mengikuti sepak bola sekarang menjadi ingin tahu soal sepak bola ini begitu. Begitu juga soal ini jumlah korban Mas Hersu. Tadinya kan kita tahu memang sistem di sini kan masih belum online gitu ya. Terus kemudian juga masih sangat semuanya dikerjakan secara manusia begitu yang mengerjakan, apalagi situasi hiruk pikuk seperti itu begitu. Kita maklum bahwa jumlah korban itu pasti akan berbeda begitu. Tapi antara jumlah korban yang tadinya dikatakan itu ada 174 begitu ya, yang dikatakan oleh Emil Dardak, yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, dan dia katanya mendapatkan data itu dari Badan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi adalah BPBD begitu ya. Katanya datanya adalah dari situ, jumlahnya adalah 174. Dan itu sudah diketahui oleh semua media, sudah dimuat, dan kemudian media luar juga mengutip hal tersebut, tapi kemudian tiba-tiba itu turun, diumumkan oleh Menko PKM yaitu Pak Muhadjir dan juga oleh Kapolri bahwa jumlah korbannya itu hanya 125 begitu. Kita tentunya senang kalau seandainya korban 125 itu memang betul Mas Hersu. Tapi ini kemudian justru menjadi sesuatu yang dibicarakan dan orang menjadi polemik, dan orang kemudian bertanya-tanya apakah betul gitu sampai perbedaannya demikian banyak gitu. Orang kemudian juga mengkait-kaitkan dengan jumlah bencana-bencana sepak bola yang lain, pertandingan sepak bola yang lain, yang dimana sebelumnya kalau seandainya kita itu jumlahnya 174, maka Indonesia menjadi jumlah korban terbanyak, yang paling mengerikan, yang paling banyak di dunia setelah yang di Lima Peru. Kalau yang di Lima Peru itu kan 328 ya. 28. Ya, 328 terjadi tahun 1964. Dan kemudian selama ini yang kedua itu adalah jumlah korbannya 126. Itu terjadi di Ghana pada tahun 2001. Ya, orang banyak mencatat hanya Hillsborough ya, bukan ya? Itu di Ghana 126 ya? Iya, 126 pada tahun 2001. Itu juga merupakan match juga ya, itu dikatakan sebagai Accra Sports Stadium Disaster. Kalau yang ketiga selama ini ada Hillsborough Disaster, yaitu ya yang di Sheffield, England yaitu tahun 89. Nah, jadi kalau seandainya Indonesia tadinya 174 korban, itu maka kita akan menjadi jumlah korban terbesar kedua
itu dahsyat sekali. Karena setelah 50 sekian tahun baru terjadi lagi keadaan seperti ini. Tapi dengan jumlah korban yang 125 tadi, maka kita menjadi terbesar ketiga, turun peringkatnya. Karena terbesar kedua adalah 126. Bedanya hanya satu korban. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, ini ada masalah politik atau tidak dengan jumlah korban ini, begitu Mas Hersu. Kita sih berharap ini memang sudah hitungan yang valid, gitu ya. Walaupun saat ini masih banyak mereka yang dalam kondisi katanya kritis di rumah sakit, kan masih ada sehari kemarin 180 sekian gitu yang keadaannya masih dirawat dan sekian yang kritis gitu. Nah, kita nggak tahu apakah ada yang kemudian sekarang meninggal lagi atau tidak. Kita berharap tidak, dan mungkin ini perlu dikelirkan lagi oleh pemerintah, nama-nama dan sebagainya, data-data, apakah betul 125. Jangan sampai dugaan bahwa dibuat 125 adalah agar kita turun peringkatnya menjadi nomor 3. Karena kalau itu tadi misalnya 128, 129 atau 130 saja kita sudah ada di nomor 2 terbesar begitu. Nah, ini soal-soal politik kayak begini karena tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu juga saat ini sedang ya kita tahu menurun gitu ya, sejak ada kejadian Yosua, penghilangan barang bukti dan sebagainya. Ini kemudian saya rasa pemerintah ini perlu mengkelirkan sekali lagi soal jumlah korban ini, baik yang meninggal maupun yang tidak, terus kemudian namanya, data-datanya dan sebagainya begitu dan sebagainya, Mas. Ya, ya. Ini saya kira memang Anda betul. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sangat rendah. Tapi memang kalau kembali ke peristiwa itu ya, saya merinding sih melihat peristiwanya ya. Setelah ada iring-iringan mobil jenazah yang sangat panjang itu tuh, saya bisa membayangkan duka cita yang ada di sana dan bagaimana kemarahan warga, terutama kemarahan para supporter gitu terhadap aparat keamanan, terutama kepolisian gitu, karena tadi itu kesalahan prosedur dalam penanganan ini. Dan sejumlah media internasional kan sudah mulai rame-rame menyoroti soal itu ya, bagaimana ada penggunaan gas air mata di dalam stadion, dan itu sangat-sangat terlarang gitu. Belum lagi kita mendengar penjelasan dari sejumlah supporter yang menyebutkan bahwa mereka-mereka yang ada di tribun pun juga ditembaki dengan gas air mata, apa hubungannya gitu, pada yang terjadi kerusuhan di bawah. Dan belum lagi video-video yang saya kira memang kita nggak bisa tayangkan semua ya Mbak, artinya agresif dari para aparat ini betul-betul membuat kita ini memang menjadi semacam negara barbar. Itu yang membuat saya sedih ya. Kita baru saja masuk negara termiskin 100 daftar negara termiskin di dunia. Kemudian kita dianggap bukan IQ kita terendah di Asia Tenggara, bahkan hanya di atas Timor Leste. Jadi kita ini manusia. Orang kan bilang pantas brutal seperti yang IQ-nya juga main jongkok gitu kan. Itu kan jadi benar-benar ini situasi yang menurut saya setelah kesedihan itu berlalu, saya kira nanti pelan-pelan kita mulai menyadari kita sebenarnya jadi bangsa yang memalukan sekali ya. Itu saya jadi teringat pada puisinya sastrawan kita Pak Taufik Ismail yang pernah buat puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia itu ya. Sekarang kita ini membuat kita jadi betul-betul malu sebagai bangsa Indonesia. Iya Mas Hersu, kita melihat ucapan duka cita dari seluruh dunia itu kita senang karena menjadi maksudnya ada orang mengirimkan duka cita, tapi di balik itu kita miris gitu karena ini ucapannya adalah ucapan yang berbentuk sesuatu yang sebetulnya betul-betul bisa diantisipasi gitu kalau seandainya mitigasinya itu baik begitu. Ini kan orang di balik ucapan itu orang bertanya kan, tidak hanya sekedar ucapan, orang bertanya, "Hey, what are you doing sih sebenarnya?" gitu kan. Apa sih yang kalian lakukan gitu? Kalian bangsa besar dengan kan selama ini juga Indonesia itu menjadi salah satu negara yang jumlah penonton bolanya itu sangat banyak gitu. Makanya terus kemudian kalau misalnya dari MU, Man City dan sebagainya itu mereka juga mereka kadang-kadang ada lagu dangdut mereka unggah dan mereka memperlihatkan bahwa mereka memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka membuat semacam engagement gitu ya terhadap penonton-penontonnya yang ada di Indonesia. Dan kemudian ini terjadi di Indonesia, di negara yang seharusnya itu tidak barbar seperti itu begitu. Nah, saya rasa sih penyidikan nanti lebih begini Mas Hirsu. Kalau kita membuat sebuah event yang sangat besar begitu ya, itu tentunya dengan apa yang dilakukan kemarin polisi dengan dia membawa gas air mata ke lapangan, ke dalam stadion yang tentunya itu dilarang oleh FIFA, apakah itu diketahui atau tidak begitu? Orang pasti ingin bertanya,
apalagi dengan sekarang di Indonesia ini marak dengan demonstrasi, mereka ingin bertanya, apakah polisi yang diterjunkan di sana, apakah juga orang yang sama, personel yang sama yang selama ini menangani demonstrasi. Mereka yang biasa menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Karena ini kan berbeda, eventnya berbeda, mereka ada di dalam stadion, tertutup dengan jalan sempit yang semuanya harusnya serba diatur, sementara yang itu kalau seandainya ditembakkan gas air mata, walaupun seharusnya tidak, mereka bisa berlari ke segala arah, terbuka, di tempat terbuka. Itu yang terjadi kalau seandainya buruh, mahasiswa, emak-emak, dan sebagainya melakukan unjuk rasa, dan kemudian terjadi kerusuhan dan ditembakkan gas air mata. Nah, tentunya saya rasa nanti akan sampai ke situ, apakah personel-personel polisi dan tentara yang mungkin di BKO-kan di acara tersebut, karena kalau saya baca sering sekali acara pertandingan yang jumlah penontonnya besar itu tidak hanya polisi tapi juga ada tentara yang di BKO-kan di situ untuk membantu. Nah, sekarang dengan melihat gambar-gambar yang demikian kita melihatnya sebagai kekerasan begitu ya di lapangan bola itu, kita harus melihat ini orang yang sudah memang dipersiapkan untuk mengamankan pertandingan bola dan dia tahu harus bertindak seperti apa, mengayomi, melayani, ataukah orang yang harus yang sehari-hari berhadapan di lapangan begitu ya, yang menghadapi demonstran yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi kerusuhan di situ, tentu kerusuhan dalam skala yang berbeda. Nah, kalau kita lihat Mas Ersu, kita melihat kita mengadakan event sebuah acara yang besar itu di tempat yang besar, itu selalu ada briefing. Nantinya akan sampai mereka ini di briefing atau tidak gitu. Mereka di briefing atau tidak, penanganan kalau seandainya terjadi riots itu seperti apa begitu. Ini saya melihatnya kalau di luar saya rasa yang namanya personel yang untuk mengamankan pertandingan itu tentu dia ada profesionalisme tertentu yang diajarkan kepada mereka. Tidak hanya sekedar asal comot dari sini dipindahkan ke sana gitu. Ya, jadi tadi kita soroti satu, harusnya sambil ini proses berjalan dilakukan investigasi dan sebagainya, dan memang tidak menurut saya layak lah, nggak usah nunggu bahwa kemudian diputuskan siapa. Jelas ada terjadi sekian puluh orang meninggal dunia, ya saya kira yang penanggung jawabnya harus mundur semua gitu ya. Itu yang, dan kenapa sih mesti didesak-desak, apa memang rasa malu kita itu memang udah nggak ada lagi sebagai sebuah bangsa. Ini memalukan loh, ini selain menyedihkan. Ya, kalau didesak-desak tuh kita malah jadi ingat Sambo ya Mas Ersu. Jadi Sambo ini kemarin kalau kita tidak desak-desak terus kemudian dikulik-kulik, dia nggak mundur-mundur itu dia tuh. Ya, dan akan nggak buka itu. Jadi dengan kesedihan yang sangat dalam ya, kita akan terus kawal kasus ini, kasus di stadion di Kanjuruhan ini, karena ini saya kira ini akan tetap lekat dalam ingatan bangsa kita, dan bukan hanya bangsa, lekat ingatan dalam dunia, terutama para pecinta olahraga. Pernah suatu waktu terjadi sebuah situasi yang sangat menyedihkan terjadi di Malang, Indonesia. Iya, betul. Satu lagi Mas Ersu, ini kan orang menyoroti sepak bola itu adalah memang tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga banyak materi yang dihasilkan dari sana, begitu. Nah, jadi ini kalau saya lihat kemarin sehari itu yang terjadi itu ada 3 pertandingan Liga 1. Jadi sore hari jam 3:30 itu adalah pertandingan antara Dewa United melawan Cilegon. Gitu, Cilegon FC, yaitu punyanya Raffi Ahmad ya, kita tahu Rans gitu. Terus kemudian sesudah maghrib itu adalah pertandingan Borneo melawan Madura United. Nah itu sudah maghrib. Nah diikuti kemudian jam 8 sampai jam 10 itu adalah pertandingan ya ini Persebaya melawan Arema FC. Jadi memang ini pertandingan itu simultan. Makanya ketika kemudian ada permintaan bahwa agar pertandingan tidak malam hari, dilakukan sore hari, karena sore hari memang sudah ada pertandingan yang lain juga begitu. Dan kemudian juga ada yang menyangkutkan ini adalah soal dengan rating, yaitu bahwa karena dia disiarkan yaitu sesudah karena ada sinetron yang harus tayang pada prime time sebelumnya dan sebagainya begitu. Jadi ini memang sangat kompleks. Nah, sebetulnya sudah banyak yang mengatakan bahwa pertandingan jangan dilakukan malam hari, karena kalau terjadi kerusuhan, terjadi riots, itu yang namanya puskesmas, yang namanya rumah sakit, itu tentu tidak sesigap ketika kerusuhan itu terjadi di sore hari. Nah, itulah yang mungkin ini harus kalau seandainya kemudian nanti ke depannya akan ada perubahan, itu yang harus dilakukan. Banyak hal sebenarnya yang harus dibenahi, bukan hanya sekali yang tayang. Banyak hal saya kira terjadi tragedi ini ya karena kita tidak
prepare cukup bagus. Bagi kita masih mengakhiri perbincangan kita ya, kan cukup panjang sekali. Panjang. Buat topik saja. Sekali lagi duka cita kami untuk para keluarga di Kanjuruhan yang menjadi korban di Kanjuruhan Malang, dan juga untuk simpati kami untuk juga para penggemar dan supporter dari Arema Malang, dan kita berharap mudah-mudahan peristiwa yang memilukan, peristiwa kelam semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Amin, amin. Dan semoga keluarga yang saat ini masih mencari keluarganya, yang belum juga ketemu akan segera bertemu. Yes, baik. Oke, terima kasih. Bagi kita mesti pamit mundur ya. Saya Hertuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.